Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arjansa dari Prodi Manajemen, mata kuliah pemasaran dan promosi, dosen pengampu pewarta sarjana komunikasi dan manajemen. Selanjutnya saya akan mau menjelaskan tentang riset pemasaran, yaitu penelitian pemasaran adalah dalam ilmu manajemen merupakan proses penjemput dan pengolahan dan analisis data pemasaran yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Riset pemasaran membantu manajer dalam memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta efektivitas strategi pemasaran yang dijalankan perusahaan. Selanjutnya, peran riset pemasaran dalam manajemen. Riset pemasaran memiliki peran strategis dalam manajemen perusahaan, antara lain membantu manajer dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, mengurangi ketidakpastian dalam risiko bisnis. Selanjutnya, menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemasaran. Selanjutnya, menguasai kinerja pemasaran perusahaan dan mendukung pencapaian keunggulan bersaing. Selanjutnya, tujuan riset pemasaran. Tujuan riset pemasaran dalam manajemen meliputi mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, menganalisis perilaku dan kepuasan pelanggan, menilai peluang dalam dan potensi pasar. Terakhir, menentukan segmentasi targeting dan position STP, mengevaluasi efektivitas bauran pemasaran produk, harga, promosi, dan distribusi. Terus selanjutnya, jenis-jenis riset pemasaran. Dalam manajemen, riset pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu satu, riset primer, dua, riset sekunder. Bagian riset primer yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari responden, contohnya survei pelanggan, wawancara konsumen, observasi perilaku pembelian. Dua, riset sekunder. Riset sekunder, riset yang menggunakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya, laporan penjualan perusahaan, data BPS, jurnal ilmiah, dan laporan industri. Selanjutnya, metode riset pemasaran. Beberapa metode yang sering digunakan dalam riset pemasaran dalam pemasaran manajemen antara lain: 1. Survei menggunakan kuesioner. 2. Wawancara mendalam. 3. Fokus grup diskusi. 4. Observasi pasar. Terakhir, eksperimen pemasaran. Terus selanjutnya, tahapan riset pemasaran. Tahapan riset pemasaran dalam manajemen meliputi identifikasi masalah manajerial, penelitian tujuan riset, penyusunan desain riset, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data. Terakhir, penyusunan laporan serta rekomendasi manajerial. Selanjutnya yaitu contoh penempatan riset pemasaran dalam manajemen. Sebuah perusahaan retail melakukan riset pemasaran untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara. Hasil riset digunakan oleh manajemen untuk menentukan strategi harga dan promosi yang lebih
efektif guna meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dan terakhir yaitu kesimpulan, contoh penerapan riset pemasaran dalam manajemen. Sebuah perusahaan retail melakukan riset pemasaran untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kepembelian konsumen. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara. Hasil riset digunakan oleh manajemen untuk menentukan strategi harga dan promosi yang lebih efektif guna meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Itu saja yang saya bisa disampaikan tentang riset pemasaran. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, ada kata-kata yang kurang lebihnya. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampai jumpa, bertemu kembali di semester berikutnya, semester 4. Dadah, sampai jumpa, bertemu kembali.